Gini Pak, saya kan pengen mengetahui lebih lanjut lagi tentang NPKCA yang pernah kita buat, supaya teman-teman di lapangan tuh paham bahwa NPKCA kita itu bisa di di atas atmosfer ini ya Pak ya. Nah selama ini teman-teman yang kemungkinan dia notabene-nya memakai bahan kimia itu menganggap bahwa P dan K itu tidak ada di atmosfer ini Pak. Masih di dalam tanah. Masih di malah justru dia olahnya itu seperti bahan baku gitu Pak. Jadi bahan baku yang bukan bukan bentuk cair tapi bahan berbentuk padat ini. Oke. Terima kasih Pak Udi. Iya. Sudah cukup. Ya, Pak ya. Udi, beritahu petani. Hari ini banyak petani yang tidak paham, termasuk perguruan tinggi. Mengapa? Ada 3 unsur pokok dalam pengolahan tanah. Ya. Pertama unsur fisika, Iya. kedua unsur kimia, ketiga unsur biologi. Yang biologi ini dilupakan. Pak Udi dan saya kan kita sudah diundang tuh, Bang Sony itu, Revison Basfir. Kita udah ceramah di peternakan itu. Dan semua kaget ketika kita makan bahwa hari ini kandungan nitrogen, kandungan fosfor, kandungan kalium sudah hilang dari perut bumi. Sama dengan hilangnya unsur hara bumi. Karena apa? Dibunuh oleh manusia itu sendiri menggunakan pupuk kimia yang tidak paham. Satu contoh, pupuk kimia itu jika ditebarkan di siang bolong, larinya kemana Pak Udi? Ke atmosfer atau ke tanah? Ke atmosfer. Karena itu numpuk di atmosfer. Nitrogennya 78,8%, fosfornya 78,8%, kalium. Nah pertanyaannya, apakah petani tahu bahwa yang dimasukkan di tanah itu sudah bisa diserap oleh tanaman dengan pupuk kimia? Nol besar, hanya menguntungkan produsen. Karena itu nutrisi limbah hayati yang tidak menguap itu mampu membuka kandungan nitrogen yang masih ada sedikit dalam tanah, bisa diasup dengan nutrisi pengganti urea yang dari ikan lele, dari tulang sapi, dan dari protobari. Karena jelas mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium. Dan dia tidak menguap. Masa expirednya juga 1 tahun. Karena intinya adalah supaya unsur hara bumi, ciri unsur hara bumi, cacingnya hidup. Karena teleknya cacing dapat menciptakan unsur hara. Cirinya apa? Ada humus di permukaan tanah. Kenapa? Karena sudah hidup itu cacing. Cacing menciptakan aerobik, sehingga di dalam tanah itu ada rongga-rongga. Kalau ada rongga, maka tanaman yang suka dengan iklim aerobik itu dia akan tumbuh sempurna. Tidak hanya itu, Pak Udin, kita juga menciptakan, karena kita tidak mampu membeli alat untuk mengukur pH tanah. Betul. Boron saja kita menggunakan kulit telur, karena dia mampu menciptakan, selain untuk menambah kualitas buah, rasa mangga ya rasa mangga, juga menetralisir pH yang tadi 3 bisa dengan menjadi 6. Minimal mendekat. Karena itu para petani yang ingin dan peternak yang ingin lebih ceto lagi, kemarin kita tampil bersama dengan ahli pakan dari UGM, ahli pakan ternak, Profesor Dr. Zainal Abidin, yang mengatakan dalam nutrisi ini termasuk probiotik, prebiotik. Pada selama ini kan probiotik, prebiotik kaitan bagaimana untuk menjaga pencernaan manusia. Tapi kita sudah ke hewan, ke tanaman. Apa masih kurang? Jadi intinya Pak Udi, hari ini semua kandungan, nggak usah saya beritahu dulu yang milik manusia, yang milik bumi sendiri sudah lari ke atmosfer. Itu tadi 78,8%. Silahkan diteliti oleh guru besar dimanapun di dunia ini, sama. Kenapa lari? Karena dia membunuh tanaman pakai ronda.
Iya. Kemudian menciptakan kepadatan tanah. Memang waktu itu diberi tanahnya menjadi lendut atau lumpur, tapi ketika musim panas tiba, tanah itu menjadi keras, sehingga siklus aerasinya yang masuk ke mulut tanaman akar serabut itu tidak tersentuh. Itu yang membuat layu tanaman. Pak Udi kan udah bisa membedakan bagaimana nutrisi tegar kok kalau iklimnya. Iya. Saya pikir itu Pak Udi. Belajar banyak, jangan kanan. Kampus tidak memberi unsur biologi, tidak memperdalam. Penelitian masih 0%. Berani kita mengatakan. Iya. Bahkan tidak hanya itu kan kita verbal juga ya. Iya, makasih Pak Jaya. Selama ini kan teman-teman juga belum paham permasalahan yang namanya nutrisi. Kadang ada teman-teman yang bisa membuat nutrisi tapi salah mengerti, salah untuk cara aplikasinya juga. Mungkin bisa ditambah Pak. Iya. Selama ini orang mengaku kita punya mikrobia, kita punya molase, kita punya starter, apapun namanya, itu enggak bermanfaat. Sambil contoh, tetes tebu. Tebu itu mengandung serat, ada glukosanya, gulanya, tapi dia tidak bisa menyedot kandungan apapun bahan yang mau kita fermentasi. Hanya ada pada gula pohon enau atau gula aren. Tidak ada pengganti. Iya. Tidak ada pengganti. Iya. Terima kasih Pak Jaya. Nanti kita lebih banyak ke sharing ya. Untuk sementara ini. Terima kasih gitu Pak Jaya.